Horas, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanda bisa berarti gejala, bukti, atau petunjuk. Maka kata pertanda berarti petunjuk yang dapat dilihat. Saudara, mengapa di ayat hari ini Yesaya berkata, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Pertanda dibutuhkan untuk menjadi petunjuk dan bukti agar orang percaya dan tidak ragu. Perkataan di Yesaya 7 ayat 11 ini sebenarnya ditujukan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz yang menjadi Raja Yehuda. Pada waktu itu, Raja Aram, Rezin, bekerja sama dengan Raja Israel Utara, Pekah bin Remalia, hendak menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda. Ketika diberitakan bahwa Aram telah berkemah di wilayah Efraim, Raja Ahaz merasa gentar. Allah melalui Nabi Yesaya telah mengatakan kepada Ahaz, "Jagalah agar dirimu tetap tenang, janganlah takut dan janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu yang berasap ini, karena kegeraman amarah Rezin beserta orang Aram dan anak Remalia. Hal itu tidak akan terjadi," kata Tuhan. Tapi nampaknya Raja Ahaz masih tetap kurang percaya diri. Maka berkatalah Nabi Yesaya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Kalau perkataan yang diucapkan Yesaya tidak cukup membuat Raja Ahaz yakin, maka mungkin ia perlu pertanda langsung dari Tuhan untuk meyakinkan dirinya. Dunia orang mati adalah tempat yang paling rendah, sedangkan langit di sini identik dengan surga di mana Allah bertahta adalah tempat yang paling tinggi. Kalimat ini mengingatkan kepada kita akan seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit sebelum ia melihat tanda bekas paku di tangan Yesus dan menyentuhnya. Setelah Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus dan ia melihat serta menyentuh tanda bekas lubang paku di tangan Yesus, barulah ia percaya. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, dalam hidup ini kita pun mungkin pernah atau sering merasa ragu dan tidak percaya terhadap sesuatu sebelum kita melihat buktinya atau sebelum melihat pertandanya. Tetapi sebagaimana perkataan Yesus terhadap Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, maka bagi kita yang lebih penting adalah percaya. Yang paling utama adalah iman, bukan pertanda. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ibrani 11 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, lekatkan firman-Mu di hati kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan, menghayati, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, Engkau melalui Yesus Kristus sudah menyatakan satu pertanda yang besar, yang ajaib. Melalui Yesus Kristus yang mati disalib dan bangkit kembali, Tuhan menyatakan wujud kasih Tuhan yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kiranya meskipun kami tidak melihat dengan mata kami, tapi dengan iman kami percaya. Dan biarlah firman-Mu semakin memperteguh iman kami, sehingga kami dapat mewujud nyatakan iman kami, kepercayaan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati kami di dalam aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini, agar semuanya dapat kami kerjakan, dapat kami jalani dalam sukacita, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan Tuhan memberkati kami juga di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.